Selamat datang di episode perdana channel ini. Bersama saya Irwan, di channel ini kita akan membahas topik-topik seputar lingkungan hidup, yang dimana pada video perdana ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang sejarah dan perkembangan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasan lebih lanjut, apa sih peraturan atau perundang-undangan lingkungan hidup itu? Peraturan atau perundang-undangan lingkungan hidup sederhananya ialah serangkaian aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Di dalam perjalanannya, peraturan-peraturan ini mengalami berbagai macam perkembangan dan perubahan sejak era sebelum terbitnya Undang-Undang Lingkungan Hidup dan hingga sampai saat ini. Sebelum terbitnya Undang-Undang Lingkungan Hidup, peraturan di bidang lingkungan hidup dimulai pada saat era kolonialisasi Belanda dengan berbentuk ordonansi atau perundang-undangan seperti Hongbos-Reglement yang mengatur tentang kehutanan, Vissery-Ordonansie yang mengatur tentang perikanan, Hinder-Ordonansie yang mengatur tentang gangguan usaha atau pabrik, Algemeen Waterreglement yang mengatur tentang pengairan, Natuurbescherming-Ordonansie yang mengatur tentang perlindungan alam dan perlindungan satwa, Bedrijfsreglementering yang mengatur tentang perindustrian, dan Gerandelijk-Stevens-Ordonansie yang mengatur tentang bahan berbahaya. Sementara peraturan lingkungan hidup di masa setelah kemerdekaan ialah masih masuk ke dalam peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang kehutanan yang sekarang digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang kehutanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan yang sekarang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan, batubara, dan mineral. Namun, peraturan-peraturan bidang lingkungan pada masa era itu masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya untuk perlindungan lingkungan hidup, serta masih belum menjadi salah satu cabang ilmu hukum dan belum dipelajari di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Nah, pada tahun 1972 diadakanlah Seminar Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Padjadjaran Bandung, yang dimana pada saat itu Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan gagasan atau ide untuk segera menyusun aturan hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yang dimana pengaturan hukum ini harus bersifat menyeluruh dan terintegrasi, serta bila perlu harus adanya departemen khusus di bawah seorang menteri. Dan pada tahun 1976 dibentuklah Panitia Perumusan Kebijakan bagi pemerintah di bidang lingkungan hidup, dan pada saat ini mereka telah berhasil menyusun RUU tentang lingkungan hidup. Selanjutnya pada tahun 1979 dibentuk pula Pokja Pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Pada tahun ini mereka juga berhasil menyusun RUU tentang lingkungan hidup. Pada tahun 1982 RUU yang sudah disusun ini dibawa oleh DPR untuk dilakukan pembahasan, dan puncaknya pada 25 Februari tahun 1982 RUU yang sudah dibahas ini ditetapkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ini menjadi tonggak awal pertama sejarah pembangunan hukum lingkungan di Indonesia dan menjadi salah satu cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri. Sederhananya, substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ialah memuat prinsip-prinsip hukum yang mencerminkan konsepsi perlindungan dan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development yang selaras dengan peraturan-peraturan lain seperti ketetapan internasional lainnya. Namun setelah 15 tahun berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 mendapat desakan untuk direvisi dikarenakan belum bisa mencegah pengerusakan lingkungan di Indonesia. Begitu pula pengaturan mekanisme dan penyelesaian sengketa lingkungan masih multitafsir. Karena belum jelasnya wewenang pengawasan dan pengaturan sanksi administrasi, terbitlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup atau UU PLH. Namun, lagi-lagi ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ini mendapatkan desakan untuk direvisi kembali karena beberapa kekurangan seperti lemahnya prinsip demokrasi dan desentralisasi. Desentralisasi ialah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 2. Lemahnya pengaturan tentang kewenangan institusi atau kelembagaan lingkungan hidup. Ketiga, lemahnya perumusan tentang sanksi administrasi. Keempat, lemahnya perumusan penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan. Kelima, ketidakjelasan asas subsidiaritas. Asas subsidiaritas ialah
kewenangan yang masih bersifat lokal, dan pengambilan keputusan yang juga masih bersifat lokal pada masing-masing daerah, sehingga terjadinya perbedaan-perbedaan pada masing-masing daerah tersebut yang menimbulkan multitafsir. Keenam, lemahnya kewenangan pejabat penyidik PNS lingkungan hidup. Dan ketujuh, lemahnya rumusan delik pidana lingkungan. Dan kedelapan, serta adanya ketidakpaduserasian antara undang-undang ini dengan undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Tata Ruang dan Undang-Undang Pemda. Dan kesembilan, belum memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup melalui referensi-referensi peraturan internasional. Maka pada tanggal 3 Oktober 2009, terbitlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan 17 bab dan 127 pasal yang mengatur bahwa lingkungan hidup yang sehat ialah hak setiap warga negara di Indonesia, sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini juga concern terhadap pembangunan berkelanjutan atau sustainable development yang berwawasan lingkungan, serta membawa semangat otonomi daerah dan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup oleh semua pemangku kepentingan atau stakeholder, serta concern terhadap pemanasan global. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini juga memiliki pendekatan pendayagunaan dengan pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian dan pendayagunaan pendekatan ekosistem dan penegakan hukum pidana lingkungan sebagai upaya terakhir untuk menjadi ultimatum kepada para pelaku perusakan lingkungan. Namun, hanya dalam 1 dekade lebih, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini digantikan pula dengan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagai bagian dari Omnibus Law yang memiliki tujuan untuk penyederhanaan regulasi di berbagai aspek termasuk lingkungan hidup. Beberapa perubahannya terjadi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ke Undang-Undang Cipta Kerja ini ialah penyederhanaan regulasi yang rumit khususnya pada penyusunan AMDAL dan mendorong investasi dengan memberikan kepastian hukum dan regulasi yang cepat dan sederhana. Beberapa penyederhanaan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini seperti penyederhanaan proses penyusunan AMDAL yang dimana di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan membagi jenis usaha berdasarkan resiko. Jadi hanya usaha-usaha yang beresiko tinggi yang perlu melakukan penyusunan AMDAL, dan untuk usaha-usaha yang resiko rendah tidak diwajibkan untuk menyusun AMDAL, hanya cukup memiliki perizinan lingkungan. Izin lingkungan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 digantikan menjadi persetujuan lingkungan pada Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang dimana persetujuan lingkungan ini dianggap lebih sederhana dan tidak terpisah dari perizinan usaha, yang mana hal ini dirasakan membuat proses lebih cepat bagi para pengusaha. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, kewenangan pengawasan dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, sehingga diharapkan terjadinya keseragaman kebijakan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dimasukkan juga penguatan pengawasan bagi pengusaha. Jadi setelah pengusaha ini mendapatkan izin lingkungan, mereka masih tetap diawasi dengan harapan ini membuat mereka lebih patuh. Undang-Undang Cipta Kerja ini juga bertujuan untuk kemudahan bagi UMKM karena usaha-usaha UMKM yang terbilang kecil dan tidak memiliki resiko yang besar, maka tidak perlu melakukan proses regulasi yang rumit. Jadi, UMKM masih bisa terus beroperasi. Namun, apa yang sudah diharapkan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini masih terdapat beberapa kekurangan dengan adanya timbul kekhawatiran. Apabila peraturan-peraturan ini lebih disederhanakan, maka kualitas lingkungannya sedikit terabaikan. Nah, cukup untuk pembahasan kita kali ini. Kira-kira menurut pendapat kalian, sudah cukupkah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengaturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup ini, atau masih perlu direvisi ya?